Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, tugas 2 mata kuliah di WBI, kelas SI 4507. Di sini saya sendiri, Sufiana Harumdita. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana caranya mengkoneksikan database agar bisa diakses melalui internet nantinya. Di sini, dalam hal ini, saya menggunakan platform iphone.io. Kita akan langsung menavigasi saja ke website iphone.io-nya. Saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini sudah tampil halaman setelah membuat akun. Kebetulan saya sudah membuat akun menggunakan akun Google. Maka nanti setelah membuat akun, kita tinggal pilih service-nya. Karena akan menggunakan DBS MySQL, saya memilih service MySQL. Ini sudah running. Nanti di dalamnya kita akan mendapatkan service URL, database name, host, port, username, dan juga password, serta SSL mode yang bisa kita kopikan nanti untuk keperluan uh, ke HDSQL nantinya. Di sini kebetulan saya juga sudah membuat akun sebelumnya. Ini akun saya yang sebelumnya. Kita langsung saja akan menggunakan data-data ini untuk diinputkan ke dalam HDSQL agar database-nya dapat terbaca dan dapat terkoneksikan uh, melalui internet menggunakan platform iphone.io ini. Kita langsung buka saja HDSQL-nya. Oke, jadi agak lama ya. Di sini sudah terlihat tampilan awal untuk bisa masuk ke dalam HDSQL-nya. Di sini kita perlu menginputkan seperti hostname yang kita dapatkan dari iPhone tadi. Begitu juga dengan user dan juga passwordnya, serta port. Sementara database-nya optional. Di sini kita bisa membuka langsung, melakukan open pada HDSQL. Baik, kita tunggu. Baik, ini adalah kondisi setelah saya melakukan load database ke dalam HDSQL-nya. Tapi kalau belum, kita harus navigasi ke tab file, kemudian pilih load SQL file, lalu pilih file SQL yang ada di local drive kita. Setelah dipilih, nanti database-nya akan tampil di sini. Seperti di sini, ada database dwh_sales_ops. Kita bisa melihat ada beberapa tabel. Ada 3 tabel dimensi, yaitu dim date, dim location, dan dim product. Kemudian ada tabel faktanya, yaitu fact cells. Kita bisa melakukan query untuk masing-masing tabel untuk melihat uh, atribut apa saja, data-data apa saja yang ada di dalam tabel tersebut. Baik, itu melakukan query untuk tabel dimension dulu. Baik, di sini terdapat beberapa atribut seperti order date yang merupakan primary key, kemudian ada atribut day, month, dan juga year. Kemudian kita bisa melihat juga tabel dimensi yang lain, yaitu misalnya di tabel dimensi dim location.
tabel dimensi dim location. Di sini terdapat atribut city ID yang merupakan primary key, kemudian terdapat atribut yang lain seperti city, state, dan juga region. Kemudian tabel dimension yang ketiga ada dim product. Bisa melihat apa saja yang ada di dalam dim product. Terdapat product ID yang merupakan primary key. Kemudian ada atribut seperti subkategori, kategori, dan juga product name. Sementara untuk tabel faktanya, yaitu flat cell, kita bisa melakukan query juga. Di sini terdapat beberapa atribut, dengan row ID-nya menjadi primary key, kemudian terdapat order ID, kemudian terdapat order date yang merupakan foreign key dari tabel dim rate, kemudian terdapat foreign key city ID yang merupakan primary key dari tabel dim location, kemudian juga terdapat foreign key product ID yang merupakan primary key dari tabel dim product. Selain itu ada atribut sales quantity dan juga discount yang merupakan measures. Baik, seperti itu bagaimana cara kita mengkoneksikan, maksud saya membuat database dapat diakses melalui internet. Seperti yang kita bisa lihat juga di sini, source-nya adalah iPhoneCloud.com. Juga lagi melalui localhost. Begitu. Berikut merupakan bullet chart yang telah kami susun dengan menggunakan Tableau. Pada chart ini menjelaskan untuk meningkatkan pendapatan produk kategori teknologi di region sentral. KPI ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pada regional sentral karena produk kategori ini menghasilkan pendapatan yang paling tinggi dari kategori produk yang lainnya. Tetapi di region sentral menghasilkan pendapatan yang paling rendah. Dan menggunakan data 2023 sebagai data actual value dan data target diperoleh dari data 2022 yang ditargetkan meningkat sebesar 2%. Tipe chart yang digunakan adalah bullet chart karena akan memvisualisasikan apakah nilai aktual sudah melampaui target atau belum. Berikut ini merupakan penjelasan perhitungannya. Actual value sama dengan sum dari sales tahun 2023 per kategori per region. N sama dengan sum sales tahun 2022 per kategori per region. Target value sama dengan N dikali 1,02. Didapatkan hasil sebagai berikut bahwa pendapatan kategori teknologi di bagian sentral tidak berhasil melampaui target dari perhitungan berdasarkan tahun sebelumnya, yaitu 2022. Pada kategori teknologi, region sentral dapat dilihat target sales 37,165 dengan aktual salesnya 30.269. Selanjutnya yaitu untuk membuat dashboard pada KPI tersebut. Itu yang pertama, drag, lalu tambahkan filter agar dapat melihat berdasarkan kategori dan region. Lalu untuk menampilkan agar dapat ditampilkan di internet, yaitu dengan klik server, lalu Tableau public dan save Tableau public. Berikut merupakan dashboard yang berhasil kami buat. Di sini dapat difilter dengan menunjukkan teknologi dan yang berada di sentral saja.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.